Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 5? Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran tematik. Pembelajaran kita hari ini yaitu tema 2, subtema 2, dan di pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menyusun peta pikiran dan menemukan informasi dari teks atau cerpen melalui pertanyaan. Yang kedua, mengetahui hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam masyarakat. Yang ketiga, mengetahui jenis-jenis kegiatan ekonomi di dalam masyarakat. Anak-anakku, jika kalian membaca, maka bacalah dengan seksama. Kenapa? Karena dengan membaca secara seksama, maka akan melatih kalian untuk terampil dalam hal memahami serta menemukan informasi secara tepat. Informasi bisa disajikan dalam bentuk peta pikiran. Ketika kalian menemukan sebuah bacaan, nanti kalian akan bisa memetakan informasi yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena peta pikiran akan memudahkan kita dalam memahami isi bacaan. Peta pikiran bisa membuat kita terarah dan fokus dengan pembahasan yang akan kita tuju. Nah, di dalam bacaan ini kalian bisa membaca dengan seksama sehingga kalian nanti bisa atau mempermudah kalian dalam menemukan informasi di suatu bacaan. Setelah kalian belajar menemukan informasi dari sebuah bacaan, nah di sini akan menjelaskan bagaimana ketika kita menemukan teks fiksi atau cerpen. Cerpen kepanjangan dari cerita pendek, ya. Teks fiksi dari cerpen ini biasanya berisi satu tokoh utama yang menjadi pusat dalam sebuah cerita dan penokohan. Ceritanya sangat sederhana. Itu adalah sebuah cerpen. Nah, bagaimana langkah-langkahnya menggali informasi dari cerpen ini? Yuk, disimak baik-baik. Yang pertama, bacalah teks cerpen dengan seksama. Kemudian buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, carilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kamu ajukan tadi. Yang keempat, setelah kalian menemukan semua jawabannya, maka rangkailah kembali jawaban yang telah kalian dapatkan menjadi sebuah paragraf. Nah, setelah kalian mengetahui langkah-langkah menggali informasi dari sebuah cerpen, nanti di rumah kalian minta pendampingan orang tua ketika kalian mengerjakan di halaman 102 dan 103. Bacalah cerpen yang berjudul Kerupuk Cumi Fania, ya. Kemudian buatlah atau ajukan 5 pertanyaan dan buatlah jawabannya.
ketika sudah terkumpul jawabannya, masukkan di dalam kolom-kolom yang ada di halaman selanjutnya. Setelah itu, kalian bisa berdiskusi dengan orang tuamu untuk merangkainya menjadi sebuah paragraf. Bersama orang tuamu, nanti kalian bisa berdiskusi untuk mengumpulkan hasil jawaban yang telah kalian buat, sehingga nanti tersusun rapi menjadi sebuah paragraf yang lebih singkat dan bisa dipahami. Nah, begitulah anak-anakku, ketika kalian nanti ingin mencari sebuah informasi dari sebuah teks fiksi atau cerita pendek. Nah, setelah kalian belajar tentang mencari informasi dalam sebuah bacaan, sekarang kita akan belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Hak merupakan sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang. Apa saja bentuk hak yang dimiliki oleh setiap warga masyarakat? Nah, bentuk hak yang dimiliki oleh setiap warga masyarakat yang pertama adalah hak mendapatkan perlindungan hukum, kemudian hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta hak mendapatkan ketenangan. Ada hak, ada kewajiban. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, dan kewajiban ini merupakan sesuatu yang dilakukan harus dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban dalam masyarakat ada beberapa macam. Yang pertama, kewajiban mematuhi aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian kewajiban dalam menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Kemudian kewajiban dalam menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal kalian, dan lain-lain. Dan apa sih tanggung jawab? Tanggung jawab adalah keadaan kewajiban menanggung segala sesuatu. Nah, tanggung jawab ini juga berlaku di lingkungan masyarakat kita. Apa tanggung jawab tersebut? Yang pertama adalah menjaga keutuhan wilayah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, mengembangkan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi kita wajib menjaga kedaulatan negara kita. Itulah bentuk dari tanggung jawab kita terhadap negara. Anak-anakku semua, setelah kalian tadi mempelajari tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab di dalam masyarakat, tentunya itu berlaku untuk kita semua ketika kita berinteraksi di lingkungan kita. Nah, anak-anakku, pernahkah kalian mengetahui kegiatan dalam sebuah foto yang terpampang ini? Nah, kira-kira di manakah kalian menemukan kegiatan tersebut? Nah, benar sekali ya. Di dalam foto tersebut atau gambar ini adalah kegiatan orang-orang yang sedang jual beli. Jual beli adalah salah satu kegiatan dari kegiatan ekonomi. Apa sih kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi adalah usaha perseorangan ataupun usaha kelompok melakukan kegiatan ekonomi yang berbeda-beda. Hari ini kita akan memahami kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan mengolah barang mentah menjadi bahan baku atau barang jadi. Jadi kegiatan ini adalah ketika ada bahan mentah, seperti contohnya ada tepung ya, itu bisa dikelola atau diproduksi menjadi barang jadi. Misalkan tepung dikelola menjadi kue, kemudian bisa jadi kue, kemudian juga bisa jadi makanan. Atau kain adalah bahan mentah, kemudian dikelola, diproduksi oleh penjahit sehingga menjadi baju yang seperti kita pakai sekarang ini. Kemudian petani apa yang dilakukan petani? Petani mengolah bahan mentah, contohnya padi, kemudian dikelola, ditanam sehingga tumbuhlah padi lagi yang lebih banyak untuk nanti kita. Yang kedua yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi ini biasanya dilakukan oleh kita ketika kita memakai barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, setiap hari kita akan melakukan kegiatan konsumsi. Misalkan kita sedang memakai baju, berarti kita sedang melakukan kegiatan konsumsi. Dari manakah baju asalnya? Nah, baju asalnya adalah
kita beli dari toko yang asalnya awalnya dari penjahit yang menjahit sehingga menjadi barang jadi. Kemudian orang menikmati jasa ataupun memakai barang itu disebut dengan konsumen. Jadi orang yang memakai jasa atau menikmatinya adalah disebut sebagai konsumen. Contoh kegiatan konsumsi ini seperti kalian ketika membeli makanan atau minuman di kantin sekolah atau di toko sebelah atau di pasar dan lain sebagainya. Itulah kegiatan konsumsi. Yang ketiga adalah kegiatan distribusi. Nah, yang dua tadi adalah kegiatan produksi dan orang-orangnya disebut sebagai produsen. Kemudian adalah kegiatan konsumsi dan orang yang melakukannya adalah disebut dengan konsumen. Dan yang ketiga ini adalah kegiatan distribusi. Apa distribusi? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Dan orang-orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan distributor. Kegiatan distribusi ini diperlukan karena lokasi konsumen dan produsen itu biasanya jauh berbeda tempatnya, sehingga untuk menyebarluaskan dan membawa barang-barang yang telah diproduksi kepada konsumen, sehingga diperlukanlah distribusi. Distribusi barang dan jasa yang merata bisa membantu mensejahterakan masyarakat di daerah-daerah tersebut. Nah, pada gambar ini contoh-contoh distribusi. Di sini ada distribusi LPG, kemudian ada distribusi tentang hasil pertanian, dan ada distribusi hasil dari sebuah perusahaan. Nah, distribusi bisa dilakukan melalui darat, laut, dan udara ya. Ketika misalkan distribusi diperlukan ke luar negeri begitu ya, diperlukan ke antar pulau, maka diperlukan jalur darat. Bisa juga dilakukan jalur udara seperti itu. Berdasarkan kegiatan ekonomi yang ada dalam masyarakat tadi, nah maka akan tumbuhlah jenis-jenis kegiatan ekonomi di dalam masyarakat. Apa saja kegiatan tersebut? Nah, tadi dicontohkan ada usaha, ada pertanian, maka di situ juga ada usaha pertanian. Biasanya usaha pertanian ini dilakukan secara perseorangan dengan modal yang terbatas. Kemudian ada juga industri kecil. Nah, industri kecil ini biasanya berupa industri rumah tangga yang dikelola oleh perseorangan, mungkin kerajinan dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah usaha perdagangan. Biasanya dikelola oleh perseorangan dengan skala kecil sampai menengah. Yang keempat, usaha jasa, biasanya juga dikelola oleh perseorangan ya, seperti fotokopi, tukang jahit, tukang cukur dan lain sebagainya. Itulah jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perseorangan. Adalah usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Apa saja? Yang pertama adalah firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang. Karena bentuknya adalah kelompok, maka minimal usaha tersebut harus didirikan oleh 2 orang. Kemudian yang selanjutnya adalah CV atau komanditer fellowship, atau dalam bahasa Indonesia persekutuan komanditer. Apa CV? CV adalah perusahaan yang didirikan oleh 1 orang pengusaha atau lebih dengan modal dari pengusaha itu dan dari beberapa pengusaha modal lainnya. Yang ketiga adalah perusahaan daerah. Apa perusahaan daerah ini? Biasanya perusahaan daerah ini dikelola oleh pemerintah daerah dan modalnya pun dari pemerintah daerah. Kemudian ada juga BUMN atau badan usaha milik negara. Perusahaan ini seluruh modalnya dimiliki oleh negara atau berasal dari negara. Contohnya perusahaan jabatan, kemudian perusahaan umum, dan perusahaan perseroan ya. Contohnya kalau di sini itu adalah pom bensin. Nah, itu merupakan badan usaha milik negara. Kemudian ada PT atau perseroan terbatas ya. Perusahaan ini modalnya diperoleh dari penjualan saham. Saham adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanam modal dalam sebuah perusahaan. Jadi kalian nanti bisa misalkan punya modal, bisa menanam saham dalam sebuah PT ini, sehingga nanti bisa mendapatkan
bagi hasil dari perusahaan atau PT tersebut. Kemudian ada koperasi. Koperasi ini biasanya usaha bersama dalam bidang ekonomi yang berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, kalian bisa menemukan di sekolah, di kantor, dan sebagainya. Karena koperasi ini bentuknya adalah sifatnya berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam koperasi juga ada yang namanya rapat tahunan atau RAT ya. Dan biasanya di situ nanti untuk menghitung hasil selama setahun, dan nanti akan ada namanya hasil usaha yang akan dibagikan kepada semua anggota koperasi. Nah, anak-anak semuanya, alhamdulillah pembelajaran kita pada kali ini sudah kita lalui. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kalian semuanya, dan jangan lupa dipelajari ya. Ketika kalian belum menemukan informasi di dalam pembelajaran ini, kalian bisa melengkapinya di buku tematik yang telah kalian miliki. Baca dengan sesama dan pelajari, mengerti, dan paham. Nah, anak-anakku, baiklah, Ustadz akhiri pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.